Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bu Rini Setiawati, merupakan dosen pengampu mata kuliah psikometri pada semester 2 kali ini. Nah, untuk perkuliahan pertama kali ini, pada minggu pertama, kita akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga materi yang pertama yaitu pengukuran dan level of measurement. Nah, untuk bahasan yang pertama, kontrak perkuliahan, nanti saya akan minta teman-teman untuk menyimak video, baik itu tentang kontrak perkuliahan maupun tentang pengukuran dan level of measurement. Jadi nanti setelah itu kita akan ketemu melalui Zoom meeting untuk berdiskusi terkait dengan paparan materi melalui video ini. Nah, pada kontrak perkuliahan ini kita akan membahas terkait dengan yang pertama, apa itu psikometri perkuliahan atau dalam hal ini batasan materi dalam psikometri, kemudian jadwal perkuliahan, kemudian terkait dengan juga topik bahasan selama 16 pertemuan, kemudian ada juga bahasan tentang RPS yang secara detail nanti akan kita bahas melalui diskusi Zoom meeting, kemudian ada patokan penilaian, kemudian tentang gambaran perkuliahan satu semester itu nanti ngapain aja, kemudian referensi yang teman-teman bisa gunakan selama perkuliahan satu semester ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya untuk masuk pada bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan jadwal perkuliahan. Ya, pada jadwal perkuliahan ini, yaitu mata kuliah psikometri, akan diampu oleh saya sendiri, Bu Rini Setiawati, di kelas A, B, C, D, dan F. Untuk kelas E nanti akan diampu oleh Bu Dika. Kemudian untuk jadwal perkuliahan, ujian, remedial, dan penyerahan nilai akan dilaksanakan mulai minggu ini, yaitu 12 Februari sampai 21 Juni 2024. Nah, untuk perkuliahan pertama kali ini secara daring, teman-teman akan menyimak video, kemudian nanti akan ketemu melalui Zoom meeting untuk diskusi. Selanjutnya untuk UTS, ini kisaran berlangsungnya yaitu tanggal 1 sampai 5 Maret, yaitu pertemuan ke-8. Kemudian UAS-nya 3 sampai 7 Juni 2024. Untuk jadwal pastinya tanggal berapa, karena ini paralel 5 kelas, jadi nanti saya akan diskusikan dengan BJMK untuk dilakukan jadwal ujian UTS maupun UAS secara serentak di 5 kelas tersebut. Kemudian masa sanggah nilai yaitu tanggal 2 sampai 8 Juli. Kemudian entry nilai paling lambat tanggal 12 Juli 2024. Nah, saya hanya melayani remedial sebelum tanggal 12 Juli ya. Setelah tanggal 12 Juli, saya tidak menerima perubahan nilai berdasarkan remedial. Jadi kalau mau sanggah nilai atau remedial, masa tanggal 2 sampai 8 Juli ini. Kemudian yudisiumnya 15 Juli 2024. Nah, kalau tadi jadwal perkuliahan, selanjutnya adalah proses perkuliahan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa proses perkuliahan ini akan dilakukan selama 1 semester, yaitu 16 minggu pertemuan. Jadi tiap-tiap minggu akan dilakukan 1 kali pertemuan. Dan teman-teman harus memenuhi minimal presensi, yaitu 75% dari keseluruhan presensi, yaitu 16 pertemuan. Jadi kalau 75% dari 16 itu berarti ya kalian harus masuk paling enggak 12 pertemuan ya. Termasuk UTS dan UAS, itu harus masuk gitu. Kalau misalkan kurang dari 75%
kehadiran presensi, yaitu misalkan kalian hadir cuman 10 kali dari 16, berarti kan kurang dari 75%. Jadi teman-teman tidak diizinkan untuk ikut UTS dan UAS. Kalaupun teman-teman ngikutin, nah nanti akan ada tidak akan dicantumkan untuk UTS dan UAS-nya nilainya. Jadi nggak valid nilainya. Begitu. Jadi intinya adalah minimal presensi adalah 75%. Jadi kalian harus masuk 12 pertemuan minimal. Amannya sih ya, amannya itu 13 pertemuan seperti itu. Nah, selanjutnya presensi perkuliahan daring itu dilakukan melalui LCW dan luring itu melalui syakat. Nah, kalau daring teman-teman harus ngeklik presensi melalui OCW. Tapi kalau luring nanti dosen yang akan melakukan presensi berdasarkan kehadiran mahasiswa seperti itu. Kemudian dosen akan membuka presensi pada jam dan hari perkuliahan tersebut. Nah, mahasiswa wajib presensi pada saat presensi dibuka. Apabila mahasiswa lupa atau tertinggal presensi sampai presensi ditutup, ini contoh saat presensi OCW, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap sudah menggunakan salah satu dari 4 kali kesempatan alfanya. Jadi kalau minimal 75% itu kan berarti 12 pertemuan, ada kesempatan alfa 4 kali. Berarti kalau lupa presensi dianggap dia sudah menggunakan 4 kali kesempatan alfa tadi. Kemudian selama perkuliahan daring, mahasiswa yang dipanggil secara acak 3 kali tidak menjawab, maka presensi dianggap alfa. Misalkan kalau teman-teman lagi presensi daring, biasanya kan mahasiswa off cam ya, kalau dipanggil dosennya sampai 3 kali, ditanya ataukah dipanggil aja doang, nggak nyaut, ya dosen punya kewenangan untuk mengubah presensi dari masuk menjadi alfa, begitu. Sama halnya ketika presensi luring ya, kalau nggak ada orangnya ya akan masuk ke presensi alfa, begitu. Kemudian untuk sakit atau izin. Nah, teman-teman yang sakit diharapkan konfirmasi ke PJMK dan dilampiri dengan surat izin sakit. Nah, ini penting karena untuk membiasakan kita untuk disiplin ya. Izinnya saya harap kalau izinnya nggak penting-penting banget nggak usah lah ya, seperti itu. Karena mata kuliah psikometri ini merupakan mata kuliah yang aku rak meden-medeni ya, tapi ini jujur relate banget. Mata kuliah yang cukup rumit. Jadi kalau teman-teman ketinggalan satu materi topik bahasan, bisa diprediksi kalian akan bingung ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi saya harap masuk terus saja, fokus kuliah supaya nanti ke depannya kalian enak gitu. Menguasai dari capaian pembelajaran mata kuliah seperti itu. Kemudian di awal perkuliahan nanti saya minta teman-teman untuk menyiapkan aplikasi SPSS atau Jamovi. Karena perkuliahan kita tidak hanya belajar tentang teori. Ada studi kasus atau case method terkait dengan latihan soal yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ada baiknya teman-teman setelah ini nanti siapkan atau cari aplikasi SPSS atau Jamovi. Karena nanti setiap topik bahasan nanti akan ada studi kasusnya, entah itu secara individual maupun kelompok. Ada juga nanti tugas TPB, Team Based Project, itu kalian juga harus menganalisis pakai aplikasi tersebut. Bebas ya mau yang versi berapa aja. Yang penting sudah disiapkan, kompatibel lah ya komputer kalian. Gitu. Kemudian mulai perkuliahan di pertemuan kelima. Nah, saya harapkan teman-teman sudah mulai untuk menyiapkan aplikasi tersebut. Ada juga nanti sedikit aja bahasan pertemuan ketiga membahas tentang statistika dasar. Nanti teman-teman juga mungkin membutuhkan aplikasi tersebut.
untuk cross check perhitungan manual dan perhitungan dengan aplikasi tersebut gitu ya. Jadi amannya mulai pertemuan ketiga teman-teman sudah siapkan aplikasi tersebut. Kemudian ada penugasan. Penugasan ini ada 2 ya teman-teman ya. Penugasan individual dan penugasan kelompok. Nah, untuk mendukung teman-teman mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, saya akan memberikan tugas studi kasus di tiap pertemuan. Tiap pertemuan itu biasanya mulai pertemuan ketiga, yaitu bahasan topik statistika dasar. Nanti teman-teman saya akan berikan latihan soal, dianalisis, kemudian dikirimkan pengerjaannya melalui Gform. Nah, itu dari situ nanti kalian akan belajar untuk mengaplikasikan pembahasan kita di pertemuan tersebut gitu. Latihan lah ya, seperti itu. Itu secara individual. Nah, biasanya saya nggak meden-medeni ya, tapi ini fakta banget. Psikometri itu saat mengerjakan tes tertulis, kalau teman-teman nggak paham, biasanya nilainya akan jeblok. Makanya dibantu oleh nilai-nilai tugas, keaktifan, dan tugasnya itu ada individual dan kelompok. Ini membantu banget biasanya. Di samping bisa dongkrak nilai UTS dan UAS kalian gitu. Jadi saya harap teman-teman, meskipun teman-teman itu sakit, meskipun teman-teman itu izin, diharapkan tetap mengerjakan tugas. Misalkan sakit, nggak bisa ngerjain tugas, lapor ke PJMK, minta keringanan, mengumpulkan tugasnya, begitu. Jadi biar teman-teman bisa punya kesempatan untuk membackup nilai UTS maupun UAS, begitu. Kalau nggak ngerjain tugas karena sakit, nah kan nggak ada nilai untuk backup UTS dan UAS nih. Nah, yang rugi kan teman-teman. Jadi sarannya tetap fokus, entah itu teman-teman izin atau sakit, tetap konfirmasi mengerjakan tugas. Semua kalau teman-teman itu mengerjakan tugas, ngerjain UTS, UAS, entah itu tugas individual maupun kelompok, minimal lulus C itu pasti dapat lah, insya Allah gitu. Kalau enggak ya nanti ada perjanjian terkait dengan penilaian. Nah, nanti di akhir kita akan bahas. Begitu ya teman-teman. Jadi ada 2 penugasan, individual dan kelompok. Itu diharapkan teman-teman mengerjakan semuanya. Begitu. Selanjutnya ini adalah topik bahasan tiap pertemuan. Nah, ini yang pertama adalah kita membahas tentang pertemuan pertama, kontrak perkuliahan, pengukuran, level of measurement. Kemudian pertemuan kedua, konstanta dan variabel, statistika. 3, kemudian, nah ini sebenarnya teman-teman sudah pelajari di mata kuliah statistik. Tapi karena statistik ini dipelajari pada semester berapa ya? Semester 1 ya kalau nggak salah ya. Bener kayaknya. Semester 1 atau 2 statistika dasar. Kayaknya ini yang sedang berjalan di semester 2 ini adalah statistika lanjut ya. Itu, jadi saya ada refresh lah ya, sedikit refresh di pertemuan ketiga terkait dengan konsep dasar statistika dasar supaya teman-teman nanti mudah untuk masuk ke topik bahasan selanjutnya, yaitu teori skor murni klasik, reliabilitas, dan validitas. Karena ini erat kaitannya dengan perhitungan statistik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat, nanti teman-teman akan belajar tentang teori skor murni klasik, kemudian reliabilitas. Nah, ini masuk dalam bahasan tes ulang, paralel, dan konsistensi internal ini masuk dalam pembahasan reliabilitas. Kemudian ada UTS, validitas. Nah, ini validitas isi, konstruk, dan kriteria ini masuk dalam cakupan bahasan validitas dan metode estimasi. Kemudian pertemuan 13 membahas tentang teori respon item. Kemudian 14-15 metode penskalaan, aplikasi dari teori respon item.
Kemudian yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Itu tadi terkait dengan topik bahasan selama 1 semester ini. Selanjutnya adalah RPS. Nah, RPS ini karena harus dibuka dengan laptop agar lebih jelas tampilannya, nanti akan kita simak lebih detail saat diskusi ya teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman bisa buka lebih lanjut di Siakat. Nah, di Siakat atau di OCW itu nanti teman-teman bisa lihat secara detail RPS-nya. Sudah saya upload di situ. Selanjutnya terkait dengan penilaian. Nah, penilaian ini masih mengacu pada Peraturan Rektor UNS nomor 582 tahun 2016 bahwa nilai di atas 85 itu sudah masuk kategori nilai A. Nah, kemudian 80 sampai 84 amin. Kemudian 75 sampai 79 B+, di bawahnya ada B, di bawahnya lagi ada C, plus bawahnya lagi ada C. Nah, nilai D dan E ini tidak lulus. Jadi wajib untuk mengikuti remedial atau ngulang. Nah, kemudian Bu, kalau nilai saya di bawah B, bagaimana ya Bu? Ada perbaikan nilai atau tidak? Saya memberikan kesempatan teman-teman untuk memperbaiki nilai dengan remedial, tetapi ada batasannya. Nilai yang boleh ikut remedi adalah nilai yang di bawah B. Yang mana nilai di bawah B yaitu C+ sampai E. Ini masih bisa ikut remedi. Tapi nilai saya B, Bu. Bagaimana, boleh ikut remedi nggak? Mohon maaf. Nilai B, B+, amin, A ini tidak boleh ikut remedi. Nah, karena teman-teman yang ikut remedi yaitu nilainya C+, C, D, dan E, nanti nilai maksimal yang bisa diperoleh setelah remedi maksimalnya adalah B. Nah, gitu. Kenapa? Karena saya berusaha bersikap adil terhadap teman-teman yang dari awal sudah nilainya B+ atau B. Kalau misalkan teman-teman di awal nilainya B+, ikut remedi bisa jadi A. Kan kasihan teman-teman yang dari awal sudah nggak ikut remedi tapi nilainya B. Nah, kayak gitu. Jadi, nilai yang boleh ikut remedi adalah di bawah B. Dan nilai maksimal remedi adalah B. Begitu. Selanjutnya adalah referensi. Nah, teman-teman bisa simak buku-buku yang bisa digunakan yang jadi acuan dalam proses perkuliahan 1 semester ini. Ada bukunya Pak Azwar, Dasar-Dasar Psikometri. Bukunya yang mana, Bu? Yang gambarnya seperti ini. Dasar-Dasar Psikometri. Kemudian Supratiknya, Pengukuran Psikologi. Kemudian ada bukunya ini, Yen. Dan juga bukunya Gulsen. Nah, ini teman-teman bisa cermati detailnya di sini ya. Gitu. Atau buku-buku yang bisa dijadikan acuan. Nah, baik, itu saja teman-teman terkait dengan kontrak perkuliahan. Setelah ini nanti teman-teman simak satu video lagi terkait dengan pengukuran dan level of measurement. Nanti setelah itu bisa diskusi tanya jawab atau membahas lebih detail lagi terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga pengukuran serta level of measurement di situ. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.